Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah di minggu ini kita masih bisa bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi peristiwa pada bacaan non-fiksi. Namun alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tolong disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya anak ibu yang soleh dan soleha. Sebelumnya, apa kalian sudah ada yang tahu tentang teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta. Biasanya, teks non-fiksi dipakai saat membuat karya sastra, karangan, artikel, biografi, kesehatan, sains, sejarah, ataupun karya ilmiah. Adapun beberapa cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks dengan sesama mulai awal sampai akhir. Kedua, tentukan kalimat utamanya. Ketiga, tentukan kata kuncinya. Jadi, kalian harus membaca dengan teliti dari awal bacaan sampai akhir. Kemudian, kalian cari kalimat utama dan kata kuncinya. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh teks tentang tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi merubah air berwujud cair menjadi air yang berwujud gas atau uap air. Setelah itu, uap air menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi menjadi hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Selanjutnya, kita akan membuat peta konsep. Tetapi kita tidak membuat peta konsep atau peta pikiran yang bercabang. Kita akan membuat diagram alir yang ditulis dalam bentuk skema berurutan. Perhatikan contohnya baik-baik. Di sini ada tahapan siklus air. Nah, setelah kalian membaca contoh teks yang tadi, tahapan siklus air, kalian akan menemukan kata-kata yang menjadi kata kunci pada bacaan tersebut. Yang pertama, evaporasi, penguapan air
dari permukaan bumi. Selanjutnya, kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Dan yang ketiga, presipitasi atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, ada pun cara lain yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, dengan mencatat. Kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Kedua, selain dengan mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung materi. Sampai bertemu lagi minggu depan. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.